Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita bertemu lagi dalam suatu majelis yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kehidupan yang akan kita lalui setelah hidup yang singkat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu segala yang mempunyai awal pasti akan memiliki akhir. Begitu juga dengan hidup kita ini. Hidup yang dimulai dengan kelahiran, tentu hidup ini akan diakhiri dengan kematian. Namun setiap manusia lupa bagaimana dia akan mengakhiri hidupnya, bagaimana dia akan menutup tentang kehidupannya. Dengan bahan inilah kita akan membuka sedikit apa yang akan kita persiapkan setelah kehidupan yang sementara ini. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada satu waktu kita akan bertemu dengan yang namanya ajal. Kita akan meninggalkan hidup, kita akan meninggalkan keluarga, kita akan meninggalkan pekerjaan. Setelah itu kita bertemu dengan masalah yang benar-benar disebut masalah. Jika di dunia kita mendapatkan masalah, berubah hari, maka masalah itu juga akan berubah. Berganti hari, masalah kita juga akan berganti. Namun berbeda hal jika kita telah memasuki kematian, masalah itu tidak akan berubah sampai benar-benar kita dapat menjawab apa yang dipertanyakan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, setelah kematian kita akan memasuki yang namanya alam barzakh. Di dalam alam barzakh kita diantar oleh sanak, saudara, keluarga, anak dan istri kita semua. Setelah mereka pulang, kita akan mendapatkan pertanyaan yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Berkata Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Al-Jami nomor 1675, an Anas bin Malik, idza wada'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabihi wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim atahu malakani. Apabila telah diletakkan mayit ke dalam kuburnya, lalu keluarganya pergi meninggalkan si mayit di dalam kubur, ketika itu datanglah dua malaikat yang disuruh Allah subhanahu wa ta'ala, datang untuk menemui si mayit, datang untuk mengadili si mayit, datang untuk mempertanyakan bagaimana si mayit terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah anda tahu apa yang ditanya oleh malaikat pertama kali di alam kubur? Yang ditanya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Inilah pertanyaan yang pertama kali didengar oleh si mayit dari malaikat, siapa Tuhanmu? Tentu ini adalah pertanyaan yang sangat besar. Bagaimana seorang mayit hamba di dalam kubur bisa menjawab siapa Tuhannya bila selama hidupnya dia tidak pernah menghadap Allah? Allah memanggilnya dengan panggilan azan, dia tidak pernah memenuhi panggilan Allah. Bagaimana dia akan bisa menjawab? Orang yang mengenal Allah bukan hanya mengetahui namanya, tapi mematuhi setiap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala larangannya. Dia mencari ridho Allah di setiap perbuatannya. Inilah orang yang mengenal Allah. Orang inilah yang kelak bisa menjawab pertanyaan man rabbuka. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dapat mengetahui siapa Tuhan kita bukan hanya sekedar mengetahui namanya Allah saja, tapi bagaimana sikap kita terhadap Allah, bagaimana kita mementingkan Allah. Apakah kita lebih mementingkan Allah atau mementingkan selain Allah? Apakah yang kita cari Allah atau selain Allah? Apakah yang kita butuhkan Allah atau selain Allah? La haula wa la quwata illa billah. Berapa banyak nanti orang yang mampu menjawab pertanyaan tentang siapa Tuhannya di alam kubur, bila di alam kubur dia tidak mampu menjawab siapa Tuhannya. Maka ini adalah alamat yang paling sangat menderita, yaitu di padang mahsyar, di hari pertimbangan, di hari penentuan, entah dia masuk neraka atau masuk surga. Bila pertanyaan alam kubur tidak bisa dijawab, maka pasti alamat celaka yang akan ditempuhnya. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama,
Di dunia ini kita mesti betul-betul mengenal Allah, yaitu dengan menyembah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mengetahui siapa Tuhan kita. Lalu yang kedua adalah pertanyaannya, man nabiyuka, siapakah nabimu? Kita ditanya oleh malaikat tentang siapa nabi kita. Tentu selama kita hidup di dunia kita mengenal bahwa nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Itu karena kita mempunyai memori ingatan. Bagaimana kalau kita berada di dalam kubur? Tentu yang menjawab adalah kebiasaan amal yang kita lakukan. Makanya orang yang sering bersolawat kepada baginda Nabi setiap harinya, di setiap perbuatannya, di sela-sela waktunya, di perjalanannya, dia mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hampir setiap hari dia mengucapkan itu. Kebiasaan ini telah tertancap di dalam hatinya. Maka pertanyaan mudah yang bisa dia lakukan atas pertanyaan daripada malaikat yang ada di dalam kubur. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain hal dengan orang yang tidak pernah bersolawat kepada baginda Nabi. Bagaimana dia bisa mengenal? Bagaimana dia bisa mengetahui? Bagaimana dia bisa menjawab? Sedangkan dia orang yang tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aulan nasabi yaumal qiyamah iktharuhum alayya salatan, kata baginda Nabi. Orang yang paling mulia kelak di padang mahsyar, yang tidak mendapatkan susah, tidak mendapatkan derita, itu adalah orang yang bersolawat kepada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi hari-hari kita dengan bersolawat, isi senggang waktu kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu akan menjadi pertanyaan kelak di alam kubur dan akan membantu kita di padang mahsyar. Dua amalan yang mudah ini, dua amalan yang ringan ini, dekatkan diri kepada Allah, patuhi segala perintah Allah, cari ridho Allah. Insya Allah kita bisa menjawab siapa Tuhan kita di dalam kubur. Perbanyak solawat kepada baginda Muhammad SAW. Insya Allah di alam kubur kita tidak sengsara, di padang mahsyar kita tidak menderita. Mungkin amalan yang ringan inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkannya di setiap hari-hari kita, dan semoga ini bisa bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada seluruhnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.